Selamat datang di Rapura, Ramadan punya cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada seluruh warga Desa Punten dan para penonton channel Punten TV yang dirahmati oleh Allah. Pertama, kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat-Nya sehingga kita bisa menjalani rutinitas setiap hari dengan keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Kedua kalinya, semoga salawat serta salam tetap curahkan pada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, Al-Quran merupakan kitab suci bagi umat Islam. Al-Quran adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai kitab suci umat Islam dan petunjuk bagi para muslimin untuk menghadapi kehidupan dunia maupun akhirat. Perlu kita ketahui bahwa berbicara tentang Al-Quran, maka kita berbicara tentang bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Mengapa disebut bulan Al-Quran? Karena bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Al-Quran turun melewati dua proses. Tahap pertama, Al-Quran turun dari Lauh Mahfud yang merupakan kalamullah ke Baitul Izzah, yakni langit pertama, terjadinya saat malam Lailatul Qadar. Dan tahap kedua adalah ketika Al-Quran turun dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad lewat perantara malaikat Jibril. Dan ayat pertama kali turun, yakni surat Al-Alaq 1-5, turun pada tanggal 17 Ramadan, atau yang selama ini kita sebut sebagai malam nuzulul Quran. Hadirin yang berbahagia, beberapa hari lagi, tepatnya pada malam Senin berikutnya, kita akan mendatangi malam nuzul Quran. Sebagai umat Islam yang berpegang teguh pada Al-Quran, patutlah kita berbahagia dan juga merayakan turunnya Al-Quran. Ada beberapa hal mengapa kita perlu merayakan nuzul Quran. Pertama, Al-Quran merupakan mukjizat Allah yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan berbeda dengan mukjizat lain, mukjizat Al-Quran akan tetap ada sampai hari kiamat. Kedua, Al-Quran turun sebagai syafaat atau penolong bagi kita. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, Iqra al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ahli. Bacalah Al-Quran, karena kelak di hari kiamat Quran akan menjadi penolong bagi orang yang membacanya. Ketiga, Al-Quran merupakan petunjuk yang Allah berikan kepada manusia sebagai pedoman hidup. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran
hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan, Al-Quran diturunkan sebagai penjelasan, pada petunjuk, dan juga sebagai pembeda. Keempat, Al-Quran adalah obat dari segala obat. Dalam Al-Quran disebutkan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami menurunkan Al-Quran sebagai obat atau penawar dan juga pembawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk rasa syukur kita dan juga bentuk bahwa kita berbahagia dengan datangnya Al-Quran, maka dari itu mari kita semua bersama-sama membuat Ramadan ini untuk selalu rajin membaca Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri akan menjadi penolong bagi kita kelak di hari kiamat. Ulama-ulama kita mencontohkan dengan tradisi tadarus, yakni mengaji bersama-sama dan belajar bersama-sama untuk mengkaji Al-Quran. Kita lanjutkan tradisinya, kita jaga tradisinya, dan kita lestarikan tradisinya. Tetap kita harus selalu cinta kepada Al-Quran. Al-Quran adalah penawar bagi segala seluruh penyakit, baik zahir maupun batin. Kita harus rajin beribadah, khususnya membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Karena Al-Quran kita baca di bulan Ramadan merupakan tolak ukur kita untuk ibadah lain di luar Ramadan. Sehingga ketika kita sebagai umat Islam rajin membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka menjadi tolak ukur kita untuk 11 bulan ke depannya, apakah kita rajin atau bermalas-malasan membaca Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, sedikit ceramah dari kami, kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.